Pada slide ini kita lihat cara membuat hapusan yang kedua, yaitu tetes tebal. Oke, ini alat dan bahannya, yaitu objek gelas, larutan gimsa kurang lebih 10%, buffer, kemudian alkohol ya, mikroskop, rak pewarnaan, lancet, kapas, minyak imersi, kemudian darah yang diperiksa kalau sudah dapat gitu ya. Nah, yang kita lihat perbedaannya adalah bahwa di sini tidak ada metanol. Kalau yang tadi hapus tipis itu harus menggunakan metanol untuk fiksasi darah. Cara membuat tetes tebal tersebut, pertama, ujung jari pasien diusap dengan alkohol 70%, kemudian ditusuk dengan lancet ya, sampai didapatkan darah. Kemudian, nah ini yang agak berbeda, yaitu buatlah sediaan dengan meneteskan darah pada objek gelas, diameternya kurang lebih 1 cm ya, dengan ketebalan merata. Oke, jadi jari pasien kemudian ditotolkan begitu ya, ditotolkan. Berarti kan darahnya nempel, menetes gitu ya pada objek gelas, tapi jangan diperbesar. Kira-kira diameternya 1 cm gitu ya. Nah, kemudian dikeringkan pada suhu kamar atau diangin-anginkan. Tidak boleh dipanaskan ya. Misalnya biar cepat kering pakai hot plate gitu ya. Nggak boleh, karena kalau kering nanti ngeletek gitu ya. Kemudian coplok atau lepas gitu ya dari kacanya. Oke, keringkan di suhu kamar. Kemudian setelah kering, tuangi dengan gimsa. Kemudian biarkan sampai 30 menit. Nah, jadi kunci keberhasilannya ini ada langkah itu mengeringkan ya. Kalau Anda belum kering, kemudian Anda tetesi gimsa, maka tidak akan ada yang nempel. Begitu Anda cuci ya dengan air, maka akan luntur gitu ya, atau palit bahasa Sundanya gitu ya. Luntur semua. Tapi kalau sudah kering, kemudian baru direndam dengan gimsa, maka nanti akan ada yang nempel di kaca. Oke. Kemudian, nah ini dicuci dengan hati-hati karena sediaan darah tidak difiksasi dan mudah lepas. Karena tujuan dari fiksasi itu untuk menempelkan pada kaca ya, pada kaca objek. Bila tidak difiksasi maka mudah lepas. Jadi harus hati-hati dicucinya. Kemudian, nah juga kalau banyak endapan yang melekat, maka nanti akan terlalu rame dengan artefak atau sisa-sisa pewarna gitu, atau sisa-sisa sel yang lisis gitu ya. Karena pada tetes tebal ini darah kemudian ditambah gimsa, kan pasti si eritrositnya kan tidak difiksasi dulu ya, pasti akan pecah begitu. Sehingga nanti banyak artefak atau sisa-sisa sel yang pecah. Oke ya. Sel darah merah pecah, sel darah putih pecah, maka banyak artefak. Nah, pastikan endapannya tidak melekat pada sediaan darah, namun tidak bersih juga. Kalau pengen bersih Bu, biar endapannya nggak ada gitu ya. Nah, ternyata semuanya ke bawah ya, bersih saja pas dilihat di mikroskop kosong gitu ya. Jangan sampai seperti itu juga. Oke, kemudian keringkan sediaan ya, kemudian periksa di bawah mikroskop. Oke. Nah, pada slide ini kita bisa melihat caranya ya membuat hapus tipis dan tetes tebal yang ditempatkan dalam satu objek gelas. Kita lihat dari atas ini ya. Nah, gambar ini pada dua preparat itu sama ya. Berarti kita desinfeksi ya, jari pasien dengan alkohol ya. Kemudian kita tusukkan lancet ini ya, agar darah keluar. Nah, darah keluar, kita buat beberapa titik ya. Titik yang untuk tetes tebal ya.
kemudian titik yang untuk hapus tipis. Oke. Nah, kemudian kita lihat, nah untuk cara menghapus tipis, nah hapus tipis dilakukan dengan menggeser objeklah satu lagi gitu ya, tapi kata yang biasa bikin gitu ya, pakai cover gelas biar halus gitu ya si tarikannya. Oke, bukan ditarik tapi ini didorong ya, didorong 45 derajat kemiringannya. Oke. Yang ini jadi akan tercipta nanti hapus tipis yang bagus daerah sini, sedangkan daerah yang satu lagi di daerah sini, nah ini darahnya belum diapa-apakan ya. Jadi dihapus tipis dulu, kemudian baru yang tetes tebalnya dibulatkan, gitu ya, dibulatkan sekitar 1 cm ya. Nah, setelah itu baru jangan lupa di label ya, atau dikasih keterangan, dikasih nama, dikasih kode. Oke, agar satu pasien dengan pasien yang lain tidak tertukar. Setelah kita selesai membuat preparat, maka selanjutnya kita akan memeriksa di bawah mikroskop. Oke, untuk mikroskop yang digunakan itu lensa okuler 10 dan lensa objektif 100. Jadi perbesaran yang kita gunakan yaitu 10 kali 100. Jadi kita memperbesar gambar itu sebesar 1000 kali. Oke, kemudian, nah bagaimana kita melihat ada tidaknya parasit? Nah, kita harus lihat identifikasi dari bentuk. Kalau eritrosit yang normal itu polos ya, polos, bagus, mulus. Tetapi kalau ada sesuatu di dalam eritrosit, tapi sekali lagi jangan terkecoh oleh debris atau sisa-sisa sel yang tertumpuk atau mungkin ada trombosit yang tertumpuk, jangan salah mengenali sebagai parasit malaria. Oke, kita akan temukan parasit malaria dalam berbagai bentuk stadium perkembangan yang telah kita pelajari. Ada tropozoit muda, tropozoit tua, kemudian ada skizon, ada bentuk gametosit. Oke ya. Nah, kemudian jangan lupa bahwa malaria, ya parasit malaria itu bisa membentuk ada pigmen ya yang diserap, kemudian membentuk granula-granula pigmen yang khas, gitu ya, yang khas. Terutama pada Plasmodium vivax dan Falciparum itu bisa kita bedakan. Nah, apabila dalam preparat tersebut sudah teridentifikasi parasit malaria pada eritrosit, maka kita bisa menghitung parasit dengan sistem plus atau positif. Nah, ada positif 1, positif 2, positif 3, dan positif 4. Dikatakan positif 1 apabila kita mendapat 1-10 parasit pada 100 lapang pandang. Jadi kita harus menyisir ya pada preparat itu sebanyak 100 lapang pandang. Nah, cara menghitungnya seperti ini. Kalian buat tabel. Oke. Tabelnya yaitu 10 ke pinggir ya, ke samping, dan 10 ke bawah. Misalnya ini kita nomori 1, 2, 3 sampai 10 ya. 10 misalnya ini sampai 10. Kemudian ke bawah 1, 2 sampai 10. Nah, kita kan kalau di jumlah ini ada 10 kali 10 berarti 100 lapang pandang. Nah, kita pasang dulu pengamatan mikroskopnya pada satu lapang pandang, kita fokus. Nah, lihat jumlah eritrosit. Jumlah eritrosit sih tidak berpengaruh. Pasti dalam satu lapang pandang itu banyak eritrosit. Nah, kita amati yang positif terdapat parasit malaria ada berapa. Kemudian kita catat. Misalnya, pada lapang pandang 1 kita temukan 1 gitu ya. Kemudian lapang pandang 2 kita temukan 0 misalnya ya.
kemudian semuanya 0. Nah, pada lapang pandang ke 100 misalnya kita temukan 2. Oke. Nah, kita jumlahkan. Berarti 1 ditambah 2 karena semuanya 0, maka jumlahnya 3. Nah, ada 3 parasit per 100 lapang pandang yang kita amati. Oke. Jadi positif 1 ya. Karena ini adalah peraturannya dikatakan positif 1 apabila 1 sampai 10 lapang pandang. Misalnya kita 1 sampai 10 parasit ya, maaf, dalam 100 lapang pandang. Misalnya kita temukan 9 setelah dijumlahkan 100 lapang pandang. Kita temukan 9 parasit, maka positif 1. Nah, apabila misalnya kita temukan lapang pandang 1, 10, lapang pandang 2, ada 3, lapang pandang 3, ada 0, dan terus ada yang 10 lagi, ada yang 5, bervariasi. Nah, kita jumlahkan. Misalnya kita dapat 50 parasit dari 100 lapang pandang, maka positif 2, begitu ya. Nah, kemudian positif 3 kita perhatikan dan positif 4 itu bisa ditentukan per lapang pandang. Namun, prinsipnya per lapang pandang itu hanya rata-rata. Jadi 1 sampai 10 parasit per lapang pandang. Misalnya lapang pandang 1 ada 9, lapang pandang 2 10, lapang pandang 3 8. Terus konsisten sampai 100 lapang pandang, berarti rata-ratanya 1 sampai 10 lapang pandang per lapang pandang. Maka itu bisa dikatakan positif 3. Namun apabila tidak konsisten, misalnya lapang pandang 1 ada 10, lapang pandang 2 ada 8, lapang pandang 3 0, terus 0, banyaknya 0, maka pas dijumlah kurang dari 100 parasit per 100 lapang pandang, berarti tetap positif 2 masuknya. Oke, nah kalau biar tidak bingung ya, maka kita samakan per 100 lapang pandang ya ini. Berapa sih jumlahnya? Berarti 10 ya yang maksimalnya ya. 1 atau 10 berarti kali 100. Berarti ini ada 100 sampai 1000 ya. Oke, 1000. Saya tulis 10 pangkat 3 aja ya, 1000. Jadi ini ada 100 sampai 1000 per 100 lapang pandang. Berarti lebih besar dari yang ini ya. Kalau ini kan sampai 100 per 100 lapang pandang, kalau ini sampai 1000 per 100 lapang pandang. Nah, kalau yang positif 4 berarti lebih dari 1000. Lebih dari 10 pangkat 3 ya, per 100 lapang pandang. Gitu. Maka ditulisnya bisa per lapang pandang atau per 100 lapang pandang. Prinsipnya harus 100 lapang pandang, tapi ada beberapa rumah sakit untuk menghitungnya dia per 20 atau 25 lapang pandang. Bila misalnya ini kita isi kolom ya, kolom 1 sampai kolom 20 misalnya, itu konsisten lebih dari 10 parasit. Misalnya ada 20, 25, banyak sekali. Hampir setiap eritrosit ada parasitnya. Maka setelah 25 lapang pandang dihentikan. Dianggap itu lebih dari 10 parasit per lapang pandang karena konsisten banyak terus gitu untuk menghitungnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita akan amati apa yang bisa kita lihat ya, bisa kita amati pada dua preparat itu ya, ada hapus tipis dan tetes tebal. Nah, untuk hapus tipis, nah dalam hapusan tersebut eritrosit yang terinfeksi mungkin saja tidak mengalami perubahan. Kenapa tidak mengalami perubahan? Karena kita melakukan fiksasi. Oke ya, masih ingat kita melakukan fiksasi dengan metanol. Nah, mungkin juga kita bisa mengamati perubahan warna atau bentuk ya. Warnanya yang asalnya eritrositnya merah pasti akan pudar ya, sedikit pudar menjadi merah muda begitu ya. Atau bentuknya, kita bisa amati bentuknya.
berubah, itu ciri khasnya. Kalau pada Vivax dia pasti akan membesar gitu ya eritrositnya. Tapi bila fiksasinya juga telat atau misalnya kurang waktunya ya waktu fiksasinya atau apa ya tidak sesuai dengan aturan misalnya metanolnya begitu ya, maka dia bisa juga bentuknya tidak seragam ya atau bentuknya kurang bagus gitu ya. Ada beberapa yang lisis. Nah, begitu. Jadi kita harus melihat juga reagennya benar atau tidak. Ya, harus diperiksa juga. Reagennya kadaluarsa atau tidak. Oke, kemudian bisa juga tampak titik-titik kecil warna pink, disebutnya Schulfner. Oke, ini kita biasa amati pada Plasmodium vivax ya. Begitu dia lebih tua stadiumnya, misalnya trophozoid tua, sudah muncul banyak sekali sampai gametosit itu banyak sekali titik-titik pink. Ya, itu dinamakan Schulfner. Atau titik-titik besar warna pink, ya. Maurer atau titik-titik kecil warna merah namanya James. Nah, ini nama-nama ini tentu saja dari nama orang yang menemukannya. Ya. Nah, pada Plasmodium vivax itu biasanya kecil tapi banyak, tapi pada Plasmodium falciparum biasanya sedikit ya, tetapi agak besar titiknya. Oke, kemudian, nah pada apus darah tipis dapat digunakan untuk mengidentifikasi spesies parasit. Kenapa kita bisa mengidentifikasi? Karena jelas ya, bentuknya akan sangat jelas. Karena kita bisa melihat eritrositnya, melihat ukuran eritrositnya, melihat ciri dari titik-titiknya, gitu ya, dan melihat bentuk plasmodiumnya dengan baik, maka dapat digunakan untuk mengidentifikasi spesies parasit tersebut. Oke, kemudian, nah ini ada catatannya. Pada pasien yang kronis, ya, monosit dapat terlihat dalam apus darah tipis. Jadi nanti akan tampak sel-sel darah putih sebagai pertahanan tubuh, ya, yang yang ikut terwarnai begitu ya, yang ikut terfiksasi. Maka nanti akan terlihat monosit. Nah, sitoplasmanya seringkali mengandung badan berwarna coklat atau hitam kehijauan. Dalam sampel darah pasien yang baru saja disuntik antimalaria, parasit tidak terwarnai dengan baik. Gambarannya rusak dan detailnya tidak jelas. Oke. Nah, jadi tantangannya ada dua, yaitu banyak monosit ya, yang bisa tertukar dengan atau bisa kita salah identifikasi ya sebagai plasmodium. Kemudian ada juga tantangannya yaitu kalau sudah disuntik antimalaria, maka parasitnya jadi tidak jelas gitu ya. Maka kita juga bisa salah dalam mengidentifikasi. Pada apus darah tebal, ini sedikit berbeda dengan yang kita amati pada hapus tipis ya. Kenapa akan berbeda? Karena yang pertama kita tidak melakukan fiksasi ya, maka eritrositnya akan hancur atau lisis. Nah, oleh karena itu latar belakang preparat itu kotor biasanya ya oleh debris atau sisa dari sel, khususnya eritrosit dan leukosit. Nah, apabila kita tidak bagus dalam mencucinya, maka tidak bersih gitu dan banyak debris. Oke. Kemudian parasit malaria seharusnya memiliki kromatin berwarna merah tua dan sitoplasmanya berwarna biru ya atau biru keunguan kayak biru ungu biasanya. Nah, kemudian tantangannya dalam apus darah tebal
yang diwarnai oleh gimsa, inti-inti leukosit juga terwarnai ungu tua ya. Sehingga kita harus bisa membedakannya dengan parasit malaria itu sendiri. Nah, kita bisa bayangkan si eritrositnya pecah ya. Kemudian yang tertinggal hanya parasit malarianya saja. Kemudian leukosit juga sama warnanya ungu tua ya. Nah, maka akan sangat kita harus hati-hati dalam mendiagnosanya, jangan sampai tertukar atau positif palsu begitu ya, atau negatif palsu. Oke, kemudian nah kita bisa berpatokan pada titik-titik Schooffner. Nah, pada sekeliling parasit malaria biasanya terdapat titik Schooffner. Nah, kita bisa bedakan antara parasit malaria atau leukosit. Inti dari leukosit itu kita bisa amati dari titik Schooffner. Itu cukup untuk membantu untuk membedakan.